welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Irma Febrianti. Di YouTube channel saya kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua yang ada di rumah tentang salah satu materi yang saya dapatkan di perkuliahan saya di STT IKAT Jakarta. Saya adalah mahasiswa reguler di STT IKAT dan saya mengambil prodi PAK. Nah, teman-teman, kemarin aku dapat tugas membuat materi tentang pergaulan. Nah, terpikir oleh aku, kenapa nggak aku bagikan ya kepada teman-teman yang ada di rumah. Jadi setidaknya bukan cuma aku yang dapat pengetahuan, tetapi apa yang aku dapat, aku bisa berbagi sama teman-teman di rumah. Nah, dari materi yang aku buat itu tentang pentingnya pergaulan diajarkan sejak dini. Nah, teman-teman, tidak jarang kita temui di luar sana ada banyak remaja yang jatuh dalam pergaulan yang buruk. Bahkan bukan cuma remaja. Ketika tidak diajarkan dari kecil, akan berdampak sampai remaja, bahkan akan berdampak sampai ketika manusia berkeluarga. Jadi ada banyak orang-orang di luar sana yang sudah berkeluarga, tetapi keluarganya bisa hancur. Karena apa? Pendidikan yang harusnya dia dapatkan sejak kecil itu tidak dia dapatkan. Jadi merusak masa depannya. Jadi benar-benar pendidikan ini, pendidikan tentang pergaulan ini dapat menjadi fondasi untuk hidup kita di masa depan. Jadi ini penting banget, teman-teman. Jadi dari apa yang aku sampaikan ini, tolong dinonton sampai habis. Setidaknya aku bisa berbagi sama teman-teman di rumah, dan juga setelah teman-teman mendapatkan materi dari saya, teman-teman bisa terapkan dan bisa menjadi berkat buat orang di sekitar, mungkin kepada keluarga maupun teman sepergaulan. Jadi teman-teman bisa menjadi terang buat orang lain. Nah, teman-teman yang ada di rumah, sebenarnya sih orang-orang yang jatuh dalam pergaulan itu ada sebab akibat ya. Dan ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Kenapa sih orang bisa sampai jatuh ke dalam pergaulan yang buruk lah ya. Pergaulan sebenarnya baik ketika kita bisa menempatkannya. Tetapi ada banyak orang yang menempatkan pergaulan mereka ya asal senang aja, ya udah mereka bergaul seenaknya aja, yang penting happy. Ada banyak orang di luar sana yang seperti itu. Nah, salah satu yang buat orang bisa terjerumus ke dalam pergaulan yang salah adalah yang pertama, dia tidak mendapatkan pengajaran sejak kecil. Ini sangat penting, teman-teman. Mungkin kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, mungkin sebagai orang tua atau sebagai kakak, yuk mari ajar anak-anak kita, adik-adik kita. Jadi apa yang terjadi saat ini tidak terjadi kepada mereka, karena mereka adalah masa depan bangsa ini. Jadi masa depan mereka ada di tangan kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita sejak dini. Mari kita menanamkan nilai-nilai moral kepada mereka, mengajarkan pergaulan, pendidikan seks kepada mereka sejak dini, sehingga di usia remaja mereka tidak jatuh. Karena kita tahu bersama masa remaja itu adalah masa dimana anak-anak itu rentan banget jatuh ke dalam pergaulan. Karena di situ mereka itu masa remaja adalah masa transisi, dimana remaja ini rasa ingin tahunya tinggi banget dan rasa coba-cobanya pun tinggi banget. Jadi dia akan mencoba segala hal untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Apalagi ketika mereka mendengarkan cerita-cerita dari teman-temannya, pasti mereka pun ingin mencobanya. Jadi itu tanggung jawab kita, teman-teman yang ada di rumah. Ajar adik-adik kita, didik mereka, anak-anak kita sejak dini. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin di bawah umur dari saya, yuk, masa depan kamu ada di tangan kamu sendiri. Tentukan pilihanmu, pengen berhasil atau pengen hancur. Jadi jaga pergaulan. Aku punya dasar sih, dasar yang aku gunakan itu dasar Alkitab, terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ayat ini sangat menguatkan saya, karena memang ketika kita salah bergaul, otomatis kebiasaan yang baik kita pun akan terpengaruh dengan hal itu. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, poin pertama udah. Jadi di poin pertama ini aku hanya ingin menekankan, yuk kita ajar teman-teman kita, bukan kita intinya kita ajar mereka, kita didik mereka, saling ngingatin aja lah. Nggak ada manusia yang sempurna, intinya saling ngingatin biar kita nggak sama-sama jatuh. Nah, yang kedua, ada banyak anak juga yang bisa jatuh karena kurang kasih sayang. Jadi mereka itu cari kasih sayang di luar, karena di dalam keluarganya itu
nggak harmonis, nggak ada kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan di dalam keluarga. Jadi ini tertuju kepada orang-orang tua yang ada di sana yang sedang menonton video ini. Berikan waktu kepada anak-anak Anda. Yuk, jangan cuekin mereka, karena ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, mereka akan mencari kasih sayang di luar sana. Dan kasih sayang di luar sana memang menggiurkan, tapi apa? Menghanyutkan. Dan masa depan anak-anak Anda ada di tangan Anda. Yuk, berikan perhatian yang penuh kepada anak-anak Anda, karena itu tanggung jawab Anda. Apakah Anda mau melihat anak-anak Anda gak berhasil? Yuk, sekarang kepada orang-orang tua yang ada di rumah yang sedang menonton video ini, kalau mungkin kemarin-kemarin dalam keluarganya kurang harmonis, ayo perbaiki semuanya. Jadi berikan waktu kepada keluarga, menjaga keharmonisan keluarga, karena jangan sampai anak-anak kita mencari kasih sayang di luar sana, dan ujung-ujungnya nanti kita marah ketika sudah ada sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi. Jadi setidaknya kita menanganinya dari awal. Jadi kita membentuk suasana yang harmonis dalam keluarga, sehingga anak kita pun betah dengan keluarga kita. Dan ketika kita memberikan kepercayaan mereka kepada mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, apalagi yang akan mereka cari? Intinya kita sudah memperkenalkan pendidikan pergaulan, pendidikan seks sejak dini kepada mereka, sehingga mereka tidak mereka tidak mencari kesenangan di luar sana, mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di luar sana. Nah, yang ketiga yang ingin aku bagikan, kenapa orang bisa jatuh dalam pergaulan, yaitu salah bergaul. Seperti yang ayat firman Tuhan yang saya katakan tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini kepada anak-anak muda nih di luar sana, hati-hati kalau bergaul. Aku nggak larang teman-teman buat berteman dengan siapa aja, kita berteman sama siapa aja nggak apa-apa, tapi kalau bergaul hati-hati. Berteman sama bergaul beda ya guys. Jadi intinya kita berteman sama siapa aja, mau dia buruk mau apa, kita berteman sama siapa aja, jangan benci orangnya tapi benci sifatnya, biar kita bisa berdampak. Tapi ingat, bergaul itu harus hati-hati, karena ketika pergaulanmu buruk, itu akan merusak kebiasaanmu yang baik. Jadi hati-hati dalam bergaul, gunakan masa depanmu untuk hal-hal yang penting, bergaulah dengan orang-orang yang bisa membangun kamu, bergaulah dengan orang-orang yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik, dan hati-hati dengan orang yang menawarkan hal-hal yang kelihatannya menyenangkan sementara tetapi ujung-ujungnya menghanyutkan. Ingat masa depan. Nah, dari 3 yang aku bagikan ini, aku pengen teman-teman semua di rumah, baik yang menjadi kakak, yuk ajar adik-adiknya, orang tua berikan kasih sayang yang penuh kepada anak-anaknya, dan anak-anak muda di luar sana jaga pergaulan. Intinya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu yang aku tekankan dalam materi kali ini, karena masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jadi tentukan pilihan Anda, apakah ingin hancur atau pengen berhasil, itu aja. Jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ada di rumah. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di share. Jadi pengetahuan ini nggak sampai di teman-teman aja, tetapi orang-orang yang di luar sana ketika teman-teman share dapat pengetahuan ini juga. Oke, dah.